Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kakak Apri ya. Tidak terasa sekarang kita sudah ada di minggu pertama di bulan 12 ya. Kita sudah setahun berjalan, begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan juga tidak lama lagi, kurang lebih sebulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Dan kita akan menuju ke tahun baru, yaitu tahun 2022. Nantinya ke depannya, apa yang adik-adik inginkan, cita-citakan semoga tetap tercapai. Ya puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Kami terus belajar untuk menyadarkan hati kami, dan kami terus mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan maunya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Ya, jadi adik-adik, Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kakak akan baca. Kalau adik-adik mungkin harus ya buka Alkitab ya, harus ya. Dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sekali lagi kakak baca. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik berbohong, bisa kepada orang tua, teman, bisa saja adik-adik berbohong. Tetapi di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata di sini, dan tidak ada suatu makhluk pun. Berarti tidak terkecuali. Semua makhluk di bumi ini tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan tahu. Ya, semuanya Tuhan tahu. Isi hati manusia Tuhan tahu. Jadi adik-adik, apa yang adik-adik rencanakan, apa yang adik-adik bicarakan dalam hati, mungkin adik-adik berbohong, Tuhan tahu. Karena kenapa Tuhan tahu? Adik-adik tahu? Karena Tuhan itu maha tahu. Karena Dia Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Ya, jadi adik-adik mau pergi kemana, mungkin mau melakukan apapun yang tersembunyi kalau di depan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tetap tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu segala sesuatu, apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik katakan, semuanya Tuhan tahu. Dalam firman Tuhan ini berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Di depan mata Dia ini bukan menuju kepada satu orang atau manusia, bukan. Tetapi kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sini Dia itu menggunakan huruf apa? D-nya huruf besar. Jadi ini menunjukkan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, pelajaran tentang firman Tuhan ini, kita harus belajar mengungkapkan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Memang di hadapan Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi adik-adik bisa belajar mungkin kepada orang tua, teman, belajar jujur. Tetapi di hadapan Tuhan memang harus jujur. Mau berbohong bagaimanapun juga, tetap Tuhan tahu. Ya, jadi adik-adik, di dunia ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah.
Ya, jadi adik-adik belajarlah setia kepada Tuhan, melakukan apa yang maunya Tuhan. Ketika adik-adik mau komitmen bersama dengan Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan, adik-adik harus lakukan itu. Jangan bilang, Tuhan, saya sudah lakukan ini, padahal tidak dilakukan. Nah, itu namanya dusta, pembohong. Ya, karena iblis itu adalah bapa segala pendusta. Jadi jangan mau jadi orang pembohong, jangan mau jadi orang pendusta. Karena akan menjadi serupa dengan iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Jadi adik-adik jangan seperti itu ya. Harus belajar jujur di hadapan orang tua, teman, bahkan terlebih jujur di hadapan Allah. Ya, jadi adik-adik harus setia kepada Tuhan. Apa yang adik-adik katakan di hadapan Tuhan, lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini tidak panjang. Saya yakin adik-adik semua mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi kakak tegaskan, tetap jujur di hadapan Tuhan. Ya, di orang tua, teman, sahabat, terlebih jujur kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jadi semuanya firman Tuhan berkata, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tetap setia, mengandalkan Tuhan, tetap terus berpegang penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan, belajar jujur berkata-kata kepada Tuhan untuk menepati janji Tuhan. Kami tidak mau ada dusta, tetapi kami mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kedua orang tua, adik-adik di rumah, semoga terus diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Bapak kami yang di sorga, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa depan, minggu depannya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.